Imam Syafi'i pernah mengatakan ya dalam perkataannya, "Man lam yadzuq dzullat ta'allumi sa'atan, tajarra dzullal jahli tula hayati, wa man fatahu ta'lim waqtu syababi, fakabbir alaihi arba'an wafati, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, idza lam yakuna la itibaru li zati." Ya. Siapa yang tidak merasakan belajar sesaat, malam yadzuq dzullat ta'allumi sa'atan, maka tajaga zulal jahli tula hayati, maka dia akan merasakan kebodohan sepanjang hidupnya. Siapapun kita Pak, kalau tidak mungkin belajar, nikmatin kebodohan kita. Saya pribadi kalau tidak belajar, kita akan puas dengan kebodohan kita. Tapi namanya proses Pak, tidak memandang umur. Bisa setelah kita pulang, kita mulai jadwalkan baca buku satu hari, misalkan beberapa halaman buku agama. Karena agama itu wajib. Jangan sampai kita hanya jago matematika, fisika, biologi, IPS, pas ilmu agama kita tidak tahu. Berapa sholat subuh? Berapa rakaat di sholat subuh? Jangan sampai seperti itu. Disuruh baca doa iftitah, tidak tahu. Jadi selama ini kita baca apa ketika sholat? Doa ruku tidak tahu. Padahal misalkan ya doktor, insinyur, sekalipun itu tidak tercela. Karena ilmu dia itu hukumnya sunnah dipelajari. Kalau dia manfaat, maka akan mendapatkan pahala. Ya misalkan perbengkelan itu luar biasa pahalanya. Ya, kalau dia memperbaiki motornya orang, mobilnya orang, itu berpahala dan hukumnya ya sunnah mempelajari ilmu agama. Tapi kalau ilmu dunia ya, tapi kalau ilmu agama itu wajib. Ya, itu wajib. Makanya kita ya selalu belajar. Ya, kemudian Imam Syafi'i mengatakan, "Wa man fatahu ta'lim waktu syababi." Barang siapa meninggalkan belajar di masa mudanya, masih muda, minta maaf ini Pak, saya sampaikan, harus kami sampaikan. Ya kami sangat sedih ketika ada orang tua sebenarnya mengambil anaknya tanpa ada alasan yang benar. Kami kasihan. Kenapa? Kecuali memang anaknya dipondokkan kembali. Itu di pondok sekarang tempat yang kami rasa itu tempat yang terbaik untuk membatasi anak-anak kita dalam pergaulan-pergaulan bebas. Sekarang itu pergaulan luar biasa Pak. Ya, anak SD kita lihat di berita, ya sudah kenal, minta maaf ya, bahkan sudah berhubungan badan layaknya suami istri dengan ya teman chattingannya. Apa yang kita harapkan dari generasi kita kalau seperti itu? Ya, makanya tempat yang terbaik. Dan minta maaf kalau ada orang tuanya tabe, Ustaz, muka anakku rindu dengan HP-nya. Ada seperti itu, nauzubillah. Jadi kalau anak awasi HP-nya anak, saya khawatir Pak, jangan sampai pulang anak dia lebih rindu sama HP-nya daripada orang tuanya. Kenapa mau pulang? Buka Facebookku, ya, WhatsAppku, YouTubeku. Jangan sampai Pak. Makanya kalau bisa anak tidak usah pakai HP, tidak ada maslahatnya, tidak ada kebaikan. Saya sampaikan sama anak saya, kalau bukan karena yayasan, bukan karena orang tua santri, saya tidak pakai HP. Tidak ada manfaatnya itu HP kalau ya untuk anak-anak kita. Paling-paling yang YouTube disuruh dengan ceramah ya. Bagus kalau sadar, kalau tidak ya, betapa banyak anak yang di kamar memang tapi pergaulannya ya jauh di luar sana. Ya, pergaulan bebasnya sudah ya nauzubillah, sampai ada yang video call dengan ya tanpa busana, dan itu banyak nauzubillah. Makanya kita jaga anak kita dari ya zaman sekarang, zaman fitnah yang sangat besar. Kemudian ya Imam Syafi'i mengatakan ya wa man fatahu ta'lim waktu syababi, siapa yang meninggalkan belajar di masa mudanya, masih muda, masih SMP, SMA, masih kuliah, tidak mau belajar. Ya umuran-umuran seperti itu produktif untuk belajar. Ya kalau ada santri seperti itu, sering kita sampaikan, ya fakabbir alaihi arba'an liwafati. Panggil itu santri, kita takbir 4 kali atas kewafatannya. Ya, karena pemuda kata Imam Syafi'i kalau tidak belajar, tidak memaksimalkan waktunya belajar, dibaratkan seperti mayat yang berjalan. Ya, wallahi kata Imam Syafi'i, ya hayatul fata, wallahi bil ilmu wat tuqa. Kehidupan pemuda itu 2 saja nak. Ini kita sangat butuh. Saya sering sampaikan sama anak-anak. Nah kita ini adalah generasi ya terakhir, benteng terakhir untuk negara kita. Jadilah polisi yang penghafal Al-Quran, jadi bupati yang penghafal Al-Quran, jadi dokter yang penghafal Al-Quran, jadi tentara penghafal Al-Quran, polisi penghafal Al-Quran, wakil presiden penghafal Al-Quran, presiden penghafal Al-Quran.
Harus seperti itu Pak, punya cita-cita kepada generasi kita. Dan kita siapkan generasi ini, saya sering sampaikan, kita minat nanti di masa yang akan datang memimpin negara kita ini. Makanya di Arab tadi, jangan heran kalau sapamnya penghafal Al-Quran. Ya, tukang beca misalkan, sopir penghafal Al-Quran. Karena memang backgroundnya masih kecil sudah penghafal Al-Quran. Itu bukan menjadi kewajiban di mereka, tapi sudah menjadi budaya Islamiyah. Anak itu penghafal Al-Quran dari kecil. Makanya jadi sapang ini penghafal Al-Quran. Jadi dosen penghafal Al-Quran. Kemarin Ustaz Fadli juga mengatakan ada ustadznya, spesialis kedokteran tadi, penghafal Al-Quran. Coba nak, ya jadi seperti itu untuk anak-anak sekalian. Ya kami sampaikan di hadapan orang tua supaya ada keterikatan. Jadi apapun profesi kita, yang kita kedepankan adalah agama, ya adalah Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita. Kalau itu tujuannya, ya itu patokannya, pedomannya tidak ada korupsi. Mana ada penghafal korupsi? Dia tahu ayatnya, dia tahu dalilnya. Tidak berani mengambil, jangankan sejengkal tanah yang kita ambil itu akan dikalungkan 7 lapis langit pada hari kiamat. Bagaimana sehektar, ribuan hektar, jutaan hektar negara misalkan mengambil haknya masyarakat karena mungkin ternyata ya pemimpin kita misalkan tidak kenal agama sehingga seenaknya merampas hak seseorang. Tapi kalau penghafal Al-Quran yang menjadi presiden, orang yang paham Al-Quran menjadi presiden, menjadi tokoh masyarakat, ya kita akan melihat